Saat menghadiri sebuah acara yang melibatkan para musisi serta pelaku musik dangdut, perhatian kami langsung tertuju pada penyanyi dangdut Cici Faramida. Sudah lama kami tidak mendengar kabar dari kakak penyanyi dangdut Siti KDI ini. Saat kami ajak berbincang-bincang, Cici menceritakan pengalamannya selama dirawat 6 hari di sebuah rumah sakit, gara-gara dia kurang menjaga pola makannya. Artinya si sulung Syawal dan sang adik Naila masih termasuk balita. Belum lagi ditambah dengan kehadiran Kanavaro. Tiga anak yang masih kecil-kecil ini masih sangat membutuhkan perhatian serta kasih sayang kedua orang tuanya. Namun kita tahu kesibukan Eko sebagai komedian, presenter dan pemilik rumah produksi pasti sangat menyita waktu. Karena itulah Fiona tentu masih pikir berpuluh-puluh kali untuk terjun lagi ke dunia hiburan. Nanti dulu deh, tapi kalau misalkan cuman kayak ada syuting yang nggak lama-lama sih iya, tapi kalau terlalu lama-lama yang sampai panjang banget itu kesian di dianya gitu, di anak yang ketiga juga kan masih pengennya rencananya ASI. Gini, bahwa kasihan juga si anak gitu ya, bahwa saya sudah kerja dari pagi, ketemu pagi lagi bahkan gitu ya, jam 1 kan dini hari gitu. Kalau nanti Fiona juga begitu juga, akhirnya nanti kasihan mereka, kasihan anak-anak nggak dapat kasih sayang. Malah dapat kasih sayangnya dari babysitter gimana nanti. ASI eksklusif memang baik untuk meningkatkan daya tahan tubuh anak. Tidak hanya anak, sang ibu pun bisa terhindar dari resiko mengidap kanker payudara dengan memberikan ASI eksklusif kepada putranya. Keterikatan batin antara ibu dan anak juga makin kuat. Boleh jadi atas dasar itulah, Lisa Natalia berkomitmen memberikan ASI eksklusif bagi si kecilnya, Kuenira Latiza yang kini berusia 2 bulan. Kenapa saya mau ASI eksklusif ya? Saya mikir daya tahan tubuh anak karena kan sekarang virus penyakit udah bermacam-macam ya. Jadi ya pastinya kalau ASI eksklusif daya tahan tubuh dia lebih kuat. Komitmen itu dijaga benar oleh Lisa. Maka jangan heran bila untuk sementara Lisa Natalia absen dari panggung dangdut serta menghentikan kegiatannya sebagai instruktur senam dan salsa. Pemirsa, musik adalah hidupnya karena sebagian besar hari-harinya diisi dengan kegiatan seni musik. Ibu yang berusia 65 tahun ini memiliki stamina fisik yang luar biasa. Dengan mengelola sanggar senam dan mencipta lagu, hidupnya terasa penuh makna. Dan sebelum kita menyaksikan aktivitasnya, alangkah baiknya kita saksikan dahulu kiprah perdana Bunga Citra Lestari di dunia film tentunya yang di Gospot yang berikut ini. Belakangan ini kiprah Bunga Citra Lestari sebagai sinetron terlihat sepi-sepi saja. Hanya satu judul sinetron yang sedang dijalaninya. Bunga sengaja mengurangi kesibukannya karena terfokus untuk melakoni peran di film yang berjudul Cinta Pertama. Dalam film ini Bunga memerankan tokoh Alia yang memendam perasaan cintanya pada Suni. Perasaan itu tak pernah terungkap. Bunga hanya bisa menuangkan perasaannya lewat buku harian. Asal tahu saja Bunga Citra Lestari sengaja menerima tawaran main di film bergenre drama karena sesuai dengan kepribadiannya. It's about myself aja ya. Kalau aku emang terlahir dari drama kali ya gitu. Emang sukanya drama, such a drama queen. Dan emang pengennya yang bisa eksplorasi dalam arti ekspresi, dalam arti rasa. Kalau horor tuh lebih ke semua takut gitu kan. Kalau misalnya drama tuh lebih pelan gitu. Orang nontonnya juga lebih bisa ngebawa gitu. Bawanya orang bisa mengartikan ini. Ada orang yang ngeliat Sani gitu, bisa marah. Ada orang ngeliat Alia bisa kesel, kenapa sih lo gini banget? Ada juga yang ikut sedih. Ada yang juga seneng ngeliat mereka. Akhirnya mungkin Alianya pergi tapi dengan keadaan dia tahu si Sani cinta sama dia. Baru pertama kali ini Bunga berakting di film layar lebar. Beberapa lagu dalam album terbaru Bunga dijadikan soundtrack film ini. Bunga tak menemukan kesulitan berarti saat beradu peran. Berbekal pengalamannya di dunia sinetron, Bunga Citra Lestari bisa beradaptasi dengan lingkungan orang-orang film. Aku udah terbiasa dari kerjaan aku sebelumnya di mana aku harus cepet nangis. Jadi aku udah ibaratnya udah bisa ngatur rasa di sini. Kalau gue mau nangis gue harus gini. Nah itu di film mungkin belum pernah. Cuma mungkin untuk film lebih ada kesempatan untuk dari mulai kita natap sampai kita nangis. Susah membuat perasaan tuh kehabis sih kalau gue. Jujur karena kita temenan udah lama.
gitu. Gue udah terlalu tahu dia, udah bikin ilfeel dan segala macam gitu. Di satu sisi gue udah tahu bagusnya, segimana bagusnya, dan jeleknya, segimana jeleknya tuh gue udah tahu karena kita temenan dekat udah lama gitu. Jadi untuk tiba-tiba harus beradegan mesra, walaupun Abi dan Alia cuma punya satu loh adegan, tapi menurut aku itu beratnya setengah mati. Apalagi dianya juga kayaknya yang, aduh sama lo lagi nih. I see trees. Nama saya Maria Trifusa Harun, usia saya 65 tahun. Asal kota saya adalah di Solo, profesi saya adalah sebagai guru musik sekaligus pencipta lagu. Ibu Maria biasa mengawali harinya sejak pagi buta. Setelah menyiapkan sarapan pagi buat anak dan cucu-cucunya, Ibu Maria bergegas menuju sanggar seninya. Semua dilakukannya sendiri, termasuk mengendarai mobil sendiri menuju sanggar kesayangannya. Pukul 10 pagi saya mulai mengerjakan pekerjaan administrasi sanggar saya. Dan setelah itu saya memasak. Pada sore jam 4, saya mulai mengajar di sanggar musika yang saya kelola sampai jam 8 malam. Di usianya yang ke-65 tahun, jari jemari Ibu Maria masih gesit menari di atas tuts piano. Usianya memang sudah tua. Tua pula pengalamannya di bidang musik. Ibu Maria tak segan-segan mewariskan keahliannya kepada murid-muridnya yang kebanyakan masih kanak-kanak. Ibu Maria sadar ilmu tak akan banyak gunanya kalau hanya dinikmati untuk diri sendiri. Sabar dan telaten, itulah ciri khas Ibu Maria saat mengajar di depan murid-muridnya. Ibu Maria bukan hanya membagi ilmu, tetapi membagi juga kasih kepada anak-anak didiknya. Pada usia saya yang ke-65 tahun ini, saya ingin agar hidup saya penuh dengan makna, baik untuk pribadi saya maupun orang lain, dengan jalan membagi kasih. I think to myself, what a wonderful. Pemirsa, sudah sekian lama kita tidak mendengar kabar dari Cici Paramida. Dan kebetulan kami berjumpa dengan Cici dalam sebuah acara yang melibatkan artis dangdut ibu kota. Di sana pun kami bersua dengan Iis Dahlia. Dan saat itu Iis bercerita soal kegiatan barunya yang sebenarnya tidak jauh-jauh dari musik dangdut, tapi belum pernah ia geluti sebelumnya. Kira-kira apa ya? Tahan dahulu rasa penasaran Anda karena kita sapa dulu Cici Paramida yang berikut ini. Saat menghadiri sebuah acara yang melibatkan para musisi serta pelaku musik dangdut, perhatian kami langsung tertuju pada penyanyi dangdut Cici Faramida. Sudah lama kami tidak mendengar kabar dari kakak penyanyi dangdut Siti KDI ini. Saat kami ajak berbincang-bincang, Cici menceritakan pengalamannya selama dirawat 6 hari di sebuah rumah sakit, gara-gara dia kurang menjaga pola makannya. Jadi mungkin ya telat makan, kecapean, harusnya makannya dijaga, terus ya makannya juga nah, mungkin kan kalau Cici kan nggak biasa makan yang pedas-pedas, jadi kemarin dikit, coba deh, iya. Kendati baru keluar dari rumah sakit, Cici mampu tampil menyanyi di acara Halal Bihalal, sebuah organisasi dangdut yang ternyata telah memilih Iis Dahlia untuk menduduki posisi sebagai humas. Berprofesi hanya sebagai penyanyi dangdut saja rupanya tak cukup bagi Iis Dahlia. Ibu dua anak ini merasa perlu terlibat dalam organisasi yang mewadahi para musisi Melayu dan dangdut Indonesia ini. Apa pertimbangan Iis sehingga akhirnya mau mengemban tugas baru ini? Pengabdian gue sama dangdut, karena gue cinta sama dangdut ya, dan aku pun juga kan nggak berjalan sendiri, aku sama-sama sama teman-teman. Jadi ya ini kita mau pengabdian kita ke dangdut, kita tunjukin bahwa kita cinta dangdut dan kita membangun dangdut. Menambah satu lagi bidang pekerjaan dalam daftar kesibukannya, apakah tidak khawatir akan mengurangi pengabdiannya pada suami dan anak-anak? Bisa jadi suatu saat nanti sang suami Satrio Dewandoro protes karena waktu Iis buat keluarga porsinya menjadi semakin minim. Apapun aku tuh izin sama dia. Jadi aku bilang, Pak, aku ditunjuk jadi humas, jalan.
Tapi tidak megang uang karena dia nggak boleh kalau gue pegang uang. Takutnya nggak amanah dosa. Ada suami di sisi yang selalu mendukung apapun kegiatan kita tentu sangat menyenangkan. Bagaimana dengan Cici Faramida? Apakah ia tidak kepingin seperti Iis Dahlia yang hidupnya penuh warna dengan kehadiran suami dan anak-anak?